Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Olvinia Andreina Carmenita Podung, kelas B, NIM 20606058, jurusan Pendidikan Sosiologi. Selamat siang, Ner. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ner karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara singkat ini. Pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan kepada Mener. Yang pertama, bagaimana tanggapan Mener terhadap demo yang dilakukan oleh mahasiswa? Baik, demo. Demo itu artinya apa demo? Jadi demo itu tentu menuntut sesuatu yang tidak sesuai ya dengan keinginan masyarakat. Mungkin ketidakpuasan dan lain-lain. Itu demo. Demo artinya masyarakat. Yes, demokrasi. Nah, tanggapan saya sebagai seorang dosen, saya mendukung ya, demonstrasi mahasiswa. Sepanjang demonstrasi itu rasional, tidak destruktif, merusak, tapi konstruktif. Jadi untuk mahasiswa itu belajar bagaimana menyalurkan aspirasinya secara punya etiket. Mahasiswa itu adalah nanti menjadi seorang cendekiawan, jadi seorang pakar. Tentu dia dituntut untuk selalu rasional, tidak temperamental, tidak emosional, malah tidak sekarang radikal, ya, merusak dan sebagainya. Saya mendukung sebagai dosen, saya mendukung demonstrasi sepanjang tuntutan itu disalurkan pada jalur-jalur hukum yang ada yang berlaku di negara kita. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ner atas tanggapannya. Pertanyaan yang kedua, apa kriteria dosen yang dapat menjadi dosen pembimbing lapangan untuk program Kampus Merdeka? Iya, kriteria. Memang ada syarat-syarat ya di aturan-aturan tertulis. Tapi sebenarnya secara komprehensif seorang dosen itu menjadi dosen pembimbing ya di lapangan itu untuk ada formulir isian. Tapi kalau yang mandiri jadi dosen pembimbing lapangan itu tentu dengan persyaratan-persyaratan. Misalnya bisa lebih bagus kalau dia rektor atau profesor, malah sudah S3 sudah doktor. Di prodi kita yang sebagian besar itu sudah senior, harus yang muda tapi nanti dipilih. Ya tentu yang punya kesempatan, punya kompetensi juga itu telah ditelusuri memenuhi persyaratan, baik kepangkatannya dan kemampuan dia. Mungkin itu persyaratan awal. Sekian. Terima kasih Ner untuk waktu dan kesempatan. Selamat siang. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan. Saya dari mahasiswi Unima ingin mewawancarai serta memberikan pertanyaan secara singkat. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak berprofesi menjadi petani? Yang kedua, tanaman apa saja yang Bapak tanam di usaha Bapak? Cuma padi atau ada yang lain? Padi. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk saya berikan pertanyaan secara singkat. Pertanyaan yang pertama, apa organisasi yang ada di sekolah? OSIS, ROHIS, PMR, dan Pramuka. Yang kedua, mengapa di sekolah harus memiliki perpustakaan? Karena dengan adanya perpustakaan dapat meningkatkan niat baca siswa. Yang ketiga, siapa pemimpin tertinggi di sekolah? Kepala sekolah. Keempat, kapan dimulainya pembelajaran di sekolah?
pukul 7.30. Dan yang terakhir, bagaimana proses KBM di sekolah? Guru menjelaskan materi pembelajaran, sedangkan siswa-siswi mendengarkan penjelasan tersebut. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berita pembelajaran online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak corona. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama. Mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu sehingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, jam berapa mereka harus belajar, dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Sekian dan terima kasih. Tentunya sebagai seorang jurnalis kita harus membuat berita, baik berita yang ada dalam lingkungan kita maupun ada di lingkungan luar. Ya, salah satu contohnya kita membuat berita tentang banjir. Ya, kita harus turun ke lapangan atau turun ke lokasi yang sedang terjadi banjir tersebut, dan kita mengobservasi daerah yang akan kita tuju. Terus kita mewawancarai masyarakat sekitar apa yang menjadi titik masalah sehingga terjadinya banjir tersebut.